Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, siswa dan siswi SMA Diponegoro yang saya cintai dan saya banggakan, bahwasanya sekarang hari Jumat, yaitu kita belajar lewat internet atau lewat daring. Untuk itu sekarang materinya adalah prakarya, yaitu kita membuat suatu keterampilan dengan membuat produk yang namanya sapu penebah, yaitu sapu penebah. Yang mana sapu penebah ini adalah fungsinya untuk membersihkan tempat tidur kita. Jadi apabila kita habis tidur, yang mana kalau kita malam-malam itu garuk-garuk kepala, ketumbinya jatuh, kutu-kutunya jatuh, kemudian garuk-garuk kaki, garuk-garuk di atasnya kaki, maka apa yang terjadi? Maka justru banyak makhluk-makhluk yang jatuh berguguran. Nah, kalau jatuh itu perlu dibersihkan. Maka alat pembersih yang makhluk-makhluk yang jatuh itu yaitu yang namanya apa? Yang namanya penebah. Jadi sekarang pada hari Jumat ini kita membuat suatu keterampilan prakarya, yaitu membuat sapu penebah yang fungsinya untuk membersihkan tempat tidur kita masing-masing. Kita rapikan, kita tata selimutnya, bantalnya, spraynya, dan kita bersihkan dengan yang namanya sapu penebah. Kemudian apa saja bahannya yang perlu kita siapkan? Yaitu yang kita siapkan adalah yang pertama sapu lidi. Sapu lidi ini bisa kita temukan, kita jumpai dimanapun kita berada ketika kita ke pasar ya. Ini harganya murah, satu ikat yang besar itu harganya Rp3.000. Maka kemudian kita bagi dua supaya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil seperti ini. Nah, kemudian yang kedua kita siapkan yaitu alat penghias. Boleh dari tali tampar, boleh dari benang siet yang berwarna warni supaya lebih indah kelihatannya kita hias sapu ini. Ya, ini ada warna merah, ini ada benangnya warna kuning, ada warna biru laut, biru, kemudian ada warna oranye, ini ada warna serba-serbi, ini ada warna biru dan kelabu ya. Kemudian bahan lagi yang perlu kita siapkan adalah kain perca. Ini kain perca, yang sudah tidak bisa digunakan lagi, kita manfaatkan untuk membuat prakarya sapu penebah. Dan juga ada tali rafia untuk mengikat supaya apa? Supaya kita bisa mempermudah dalam membuat sapu penebah. Dan juga gunting. Ya, jangan lupa gunting digunakan untuk memotong. Memotong. Baik, sekarang bagaimana cara kita membuat sapu penebah? Yaitu yang pertama adalah ini sudah kita ikat yang kuat. Yang pertama adalah kita membuat bawahnya ini yang seperti ini sudah setengah jadi ini. Bawahnya kita buat sebagai alas supaya tidak menusuk-nusuk atau supaya lebih rapi ya. Ini kita buat seperti ini. Kita kira-kira supaya bisa seperti ini. Kemudian kita kasih tali karet supaya mudah untuk kita menghias. Setelah kita
ikat begini, kita kuatkan, kita rapatkan. Nah, seperti ini. Setelah kita karet, kemudian kita potong. Kita potong pakai gunting. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kita potong, nah, setelah kita beri kain perca seperti ini, maka sekarang langkah berikutnya kita memberi hiasan, ya, memberi hiasan supaya lebih indah kepada yaitu pada batang atau paling pangkal sini di salib penerbang. Yaitu caranya itu begini. Pertama, yaitu kita buat alat untuk mengunci seperti ini. Yaitu pertama kita buatkan ini, ada benang, kemudian kita lipat seperti ini, ya, seperti ini. Nah, dua, kemudian kita tumpangkan di atasnya, ya, di atasnya seperti ini. Kemudian untuk lebih supaya tidak bergerak, kita ikat benangnya, ya, kita ikat. Nah, setelah itu baru kita hias. Caranya begini, ya, kita membuat lingkaran ini, terus, ya, yang kalau membuat lingkaran atau memberi hiasan kepada sapu ini harus lebih bertenaga, ya, harus lebih kuat. Ini kita kuatkan dulu. Nah, kemudian setelah itu ini kita putus karetnya, kita lepas supaya tidak mengganggu, ya, kita putus karetnya sebagai alat bantu tadi untuk mengikat kain. Nah, kemudian baru kita kembali. Ya, ini kemudian kita membuat seperti ini, kita putar-putar satu lidinya sampai kira-kira seberapa yang kita butuhkan. Nanti hasilnya setelah kita melingkar, maka seperti ini jadinya, ya. Maka jadinya kita lilit-lilit terus. Setelah itu baru kita kunci nanti. Yang kita kunci, kita tali ikat ini ujungnya, kita ikat sehingga menjadi rapi, ya. Ya, sekarang kita kita melingkar-lingkar begini supaya pangkal dari sapu lidi tertutup benangnya. Ini coba perhatikan, mudah kan? Ya, kepalanya tidak usah ikut berputar, cukup tangannya saja yang berputar. Terus sampai sini, sampai tidak terlihat
dari batang sapu lidinya, terus sampai ke ujungnya. Setelah kita menyelesaikan dari lingkaran-lingkaran ini, ya, ini masih tersisa, maka langkah selanjutnya adalah kita mau mengunci supaya tidak lepas, yaitu kita potong ini dari sini, ya, kita potong, kemudian kita kunci. Nah, ini kan ada benang yang tadi kita pertama kali membuat, ini juga ada. Maka sekarang langkah berikutnya adalah sebagai finishing atau kegiatan akhir dari membuat hiasan ini, yaitu kita ikat. Nah, ini supaya tidak lepas. Yang kita ikat. Setelah kita mengunci, ya, dengan kita membuat tali ini, mengaitkan supaya tidak lepas, maka langkah berikutnya yaitu kita membuat anak-anak cabang dari sapu-sapu ini kita bagi menjadi 3, ya. Jadi yang satu ikat ini yang sudah kita kasih tali, kasih hiasan, kemudian kita bagi menjadi 3, ya, kita menjadi 3, dan tidak perlu dihitung berapa jumlahnya, tidak bisa tidur nanti kalau kamu menghitung ini berapa jumlahnya. Cukup kita kira-kira jumlahnya supaya sama. Nah, begini. Kemudian kalau sudah kita perkirakan sama, baru kita ikat. Kita ikat ini, ya, kita ikat. Yang pertama, kemudian yang kedua, ini juga kita kira-kira supaya misalnya sama. Ya, kita ikat. Ya. Kemudian yang ketiga ini kita ikat juga. Ya. Untuk memberi warna pada 3 cabang ini, kita bebas memilih apa kuning dulu, apa oranye dulu, apa biru dulu. Tinggal kita mau milih yang mana yang kita selera. Mama sekarang kita ambil yang warna kuning, Mama. Untuk lebih kita memudahkan untuk memberi hiasan pada yang cabang ini, yaitu kita ambil warna kuning benang, kemudian kita ambil lidi, ya, ambil lidi macam ini, kemudian kita gulung sebagai alat bantu, ya, sebagai alat bantu. Kemudian setelah selesai, maka Pak, sekarang kita menghias dari yang satu ini seperti apa yang telah kita lakukan pada yang pertama tadi, sehingga kita membuat warna kuning di sebelah sini, kemudian kita buat sama seperti yang pertama kali, sehingga nanti jadinya setelah kita membuat, nah ini seperti ini jadi, bisa kita lihat ini baru tahap pertama. Nanti setelah warna merah, kemudian kita kasih warna biru di sebelah sini, kemudian setelah warna biru kita bisa kasih warna oranye di sebelah atasnya. Berarti ada tiga warna, ada merah, biru, oranye. Ini ada kuning, nanti biru, baru nanti merah. Tergantung selera kita. Baik, untuk lebih cepatnya mari kita mulai untuk mengerjakan dari 3 anak dari sapu ini. Mari kita lakukan secara bersama-sama. Setelah kita kunci, maka sekarang kita rapikan supaya tidak kelihatan terjadi benang-benang yang berserakan. Maka kita rapikan, kita potong di sini. Nah, setelah selesai, maka sekarang kita lepas ini tali-talinya, ya.
atau kita potong dulu di sini di atasnya, di ujungnya. Kita kira-kira mana yang kita potong. Ini ya. Di sini ya sudah cukup. Maka kita gunting. Bismillah. Ya. Sudah cukup. Nah, maka setelah itu ini tali yang alat bantu tadi kita lepas. Ya. Nah, demikian maka jadilah ini anak-anak yaitu sapu penebah. Nah, karena sekarang musim corona maka namanya ini sapu penebah corona.